Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan transformasi Fourier yang ketiga, yaitu yang disebut dengan Fast Fourier Transform atau FFT. Ya, jadi sebenarnya fungsinya sama untuk mentransformasi dari domain waktu ke domain frekuensi, tapi FFT ini ada fast gitu ya, lebih cepat. Seperti apa lebih cepatnya? Jadi kalau DFS dan DFT kemarin jumlah operasi yang harus Anda kerjakan adalah N dikalikan N-1, di mana N ini kan adalah jumlah datanya atau periodenya berapa sih, berapa data dalam satu periode. Sedangkan kalau Anda menggunakan FFT, hanya dibutuhkan operasi jumlahnya N dikalikan log 2N. Log 2N ini kan lebih kecil ya daripada N-1. Oke, nah kenapa kok bisa si FFT ini lebih sedikit operasinya? Tidak lain karena ada proses yang disebut dengan decimation in time. Decimation in time ini adalah fast Fourier transform memecah sinyal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan disederhanakan, sehingga komputasinya akan lebih cepat. Oke, dalam FFT ini kita akan menggunakan notasi yang berbeda. Ibu akan mengenalkan satu notasi lagi yang disebut dengan W besar N besar seperti ini. Di mana W besar N besar ini adalah sama dengan E pangkat minus C 2Pi dibagi N besar. Sehingga kalau E pangkat minus C 2Pi K N kecil N besar, ini kan yang tidak termasuk K sama N-nya ya. Maka kemudian di sini notasinya menjadi W KN N besar. Seperti itu ya. Oke, Ibu jelaskan bagaimana caranya kemudian kita melakukan pemecahan tadi ya, decimation in time. Bagaimana bahwa sinyal itu tidak lagi dikerjakan secara utuh tapi dipecah dulu, yaitu menjadi bagian ganjil dan juga bagian genap. Jadi kalau sinyal ke-0, ke-2, ke-4 itu sinyal genap, sinyal 1, 3, 5, 7 itu adalah ganjil. Oke, jadi misalkan di sini kita pecah menjadi hasil penjumlahan sinyal-sinyal genap, event itu genap dijumlahkan dengan sinyal-sinyal ganjil atau odd. Oke, karena kemudian kita menggunakan notasi yang berbeda, genap sama ganjil, kita pakai N-nya adalah 2R dengan 2R plus 1 kan gitu, untuk menyatakan bahwa dia ganjil ataupun genap. Kemudian bisa untuk menyederhanakan supaya di sini W sama dengan K2R, ini kan K2R plus 1, karena penjumlahan kan ini sama dengan perkalian lagi ya dengan pangkat 1. Kemudian nilai yang sebelumnya di sini kita keluarkan dari sigmanya. Nah, sehingga kemudian karena di sini ada bagian yang sama, maka bisa kita sederhanakan ya, sehingga kemudian persamaannya menjadi 1/n sigma dari R0 sampai N2-1 karena kita bagi jadi 2. Kemudian X2R ini adalah untuk yang genap ya. Kemudian di sini adalah 1/n dikalikan WK N besar sigma hasil dari sinyal yang ganjil 2R plus 1 dikalikan WK kali R, N besarnya menjadi N/2. Oke, jadi sudah kita temukan cara memecah operasinya menjadi operasi ganjil dan juga genap. Nah, sehingga di sini bisa kita temukan bahwa notasinya untuk menemukan koefisien dari FFT-nya ya, bahwa CK persamaannya menjadi 1/n N besar dikalikan koefisien pada saat even, pada saat genap ditambahkan 1/n dikalikan WKN ini ya. Nah, ini kan berupa koefisien pada saat
odd kan gitu pada saat ganjil. Atau sederhananya bisa kita kumpulkan 1/n-nya di sini ya. Kita keluarkan 1/n-nya. Oke, untuk mengerjakan ini maka ada sebuah diagram khusus yang disebut dengan butterfly diagram. Nah, setelah ini akan Ibu jelaskan bagaimana melakukan FFT menggunakan butterfly diagram.